Halo teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang garapan dari Sogni, karena kebetulan dari Sogni ini akan melakukan yang namanya mainnet, teman-teman ya. Dan tentunya di sini untuk Sogni akan bisa kita lihat untuk segera listing. Dan tentunya dari informasinya terlihat di sini Sogni akan bisa di Kraken, ya. Salah satu exchange besar juga 2 Juli, teman-teman ya. Dan di sini kita lihat juga ke bawah-bawah teman-teman ya. Nah, di sini terlihat mainnet loading. Nah, di sini kita cek lagi ke bawah teman ya. Nah, di sini akan bisa kita tradingkan atau listing di Gate.io tanggal 2 Juli besok, man. Gate.io open. Nah, kita coba buka dari Gate.io. Nah, di sini terlihat untuk trading pair Sogni dengan USDT tanggal 2 Juli pukul 12 PM UTC. Jadi untuk Sogni akan segera listing. Nah, pertanyaannya kapan bisa diklaim, Bang? Nah, untuk klaim belum bisa saya cek di sini nomornya karena belum ada informasinya, berapa alokasi belum terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Maxi juga melistingkan Sogni di hari yang sama atau tanggal yang sama di tanggal 2 Juli, teman. Dan kita coba cek kembali ke bawah apakah ada di tempat atau exchange yang lain, teman ya, selain dari Kraken, selain dari Gate.io maupun dari Maxi. Nah, kalau kita lihat sih belum ada yang lainnya, teman ya. Tetapi dari 2 exchange tersebut atau 3 exchange tersebut sudah menurut saya sih bagus, teman ya. Menurut saya bagus. Nah, di sini kalau kita cek untuk Sogni, ini bisa kalian maksimalkan untuk poin yang kalian dapatkan. Nah, untuk Sogni sepertinya sudah snapshot, teman ya. Sudah snapshot dan mainnetnya sudah, teman ya. Keep the rep alive. Jadi di sini Sogni sudah melakukan snapshot. Jadi kalau kalian sudah melakukan sebelum-sebelumnya seperti halnya staking, seperti halnya melakukan yang namanya generate atau imagine, seperti itu yang tempo dulu pernah saya buatkan video-videonya seperti ini. Nah, ini video-videonya telah saya buat dulu, teman ya. Nah, sekitar hampir garapan ini 3 bulan yang lalu, teman ya. Dari 40 juta airdrop Sogni yang diperebutkan. Nah, di sini untuk Sogni dulu itu kalau nggak salah pendanaannya 2 juta US dollar, teman ya. Dan di sini kalian tinggal melakukan yang namanya stick atau melakukan rewardnya, kalian klaim, kalian stick, dan dari stick tersebut nanti akan dilihat leaderboardnya. Kalau semakin bagus leaderboard, dan kalau kita cek juga ada informasi terupdate tentang checkernya, apa saja yang menjadi kriteria, teman. Nah, untuk kriterianya sendiri di sini sudah ada, this is your airdrop checker. Kita coba cek yang disematkan oleh pihak Sogni. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang apa saja sih yang menjadi kriteria untuk airdrop checkernya nanti. Nah, jadi di sini kita coba cek namanya. Ini adalah pemeriksa airdrop Anda, pemeriksa airdrop testnet, tanya jawab nih FAQ-nya namanya. Apakah Anda berversi dalam Sogni testnet sebelum 30 Juni? Nah, jadi iya, bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Maaf, airdrop ini hanya untuk peserta testnet. Nah, jadi kalau sebelum 30 Juni kalian sudah mengikutinya, berarti bagus namanya. Apakah Anda mendaftar dan membuat konten selama testnet? Anda berada di jalur yang benar. Jika iya dan tidak, Anda mungkin tidak memenuhi syarat kecuali Anda terlibat secara berarti. Nah, apakah Anda tetap aktif selama beberapa hari? Bukan hanya satu sesi. Ya, bagus. Anda mungkin mendapat skor lebih tinggi pada metrik partisipasi kami. Dan jika Anda masuk dalam 10.000 teratas, Anda memenuhi syarat. Jika tidak, Anda mungkin masih memenuhi syarat tetapi hadiahnya mungkin lebih rendah. Nah, ini faktor leaderboard. Ya, apakah leaderboard ini dari staker atau dari artis? Nanti kita coba cek, teman-teman ya. Nah, yang pasti kalau kalian sudah melakukan staking, tentunya kalian bisa memenuhi syarat untuk syarat eligible-nya, teman ya. Agarkah ada jadwal vesting atau penguncian pada token yang dibagikan oleh airdrop, akan ada opsi untuk mengklaim penggunaan dalam aplikasi sebagai Spark atau untuk melakukan staking Sogni. Tetapi fitur klaim ke dompet memiliki kunci 7 hari dan memerlukan gas. Nah, gas apakah itu? Nanti kita tinggal tunggu update-nya. Apakah saya perlu melengkapi KYC sebelum mengklaim airdrop Sogni? Tidak, berarti tidak ada KYC, teman ya. Nah, di sini teman, jadi tidak ada KYC, teman ya.
Dan di jaringan mana klaim akan diajukan dan berapa biaya gas yang harus saya bayar. Base nilai transaksi gas dasar standar. Oke, jadi di sini katanya menggunakan ETH BIS teman ya. Jadi untuk transaksinya gasnya standar aja teman ya. Jika dompet saya dibobol setelah snapshot, bisakah saya mengalihkan hadiahnya? Tidak. Nah, jadi teman diwajibkan untuk menyimpan private key teman ya, atau istilahnya kunci pribadi kalian dengan baik teman ya. Kalau kalian sudah ada, jadi tinggal simpan aja dan buka teman ya. Apakah pengguna AS atau negara yang terkena sanksi dikecualikan dari penerimaan token? Negara-negara yang terkena sanksi OFAC tidak dibolehkan. Ya, untuk negara lain kami sarankan untuk membaca ketentuan. Oke, bagaimana cara mengajukan banding jika akun kami ternilai sebagai simbol atau bot? Silahkan kunjungi dukungan Discord. Oke, jadi Discordnya. Oke, apakah memiliki Sogni NFT akan memberikan alokasi saya atau itu terpisah? Itu adalah keuntungan terpisah. Jadi, kalau memiliki NFT, itu akan keuntungannya terpisah, teman ya. Dapatkah saya menggabungkan hadiah dari beberapa papan peringkat, misalnya artis pekerja JPU? Ya, hadiah akan bukan secara otomatis. Oke, jadi di sini untuk hadiahnya itu teman ya, papan peringkatnya dari artis plus pekerja JPU. Apakah maksudnya staking ya? Intinya di sini pekerja JPU apa ya teman ya? Pokoknya kaki depan mungkin teman ya. Berapa ambang batas token minimum yang akan disertakan atau pemisahan tebu? Tidak ada ambang batas. Kami akan menjelaskan bahwa token minimum yang dikirim ke peringkat dalam rentang yang ditentukan bukanlah tebu. Apakah sudah selanjutnya akan memulai airdrop fase 2 atau yang berikutnya? Tidak. Setelah diberikan selesailah sudah. Oke, kapan pengguna dapat mengajukan klaim? Setelah mainnet tayang dijadwalkan pada 1 Juli, tapi periksa saluran kami yang terversi untuk pengumuman. Nah, kapan pengguna dapat mengajukan klaim? Oke, kalau nggak hari ini berarti kita tinggal menunggu pengumuman resminya nanti teman-teman ya. Berapa lama saya dapat mengajukan klaim di portal? Apakah akan ada masa tenggang atau batas akhir? Periode klaim adalah 1 bulan ya, dengan tanggal 30 sebagai tanggal batas akhir. Jadi 30 Juli sepertinya batas akhir untuk mengklaim airdrop ini ya. Dana yang tidak diklaim akan dikembalikan ke kumpulan hadiah kami. Apakah semua NFT atau misalnya Genesis Warrior Beats Poker NFT dapat diklaim melalui portal yang sama? Iya. Oke. Apakah ada NFT yang terikat jiwa atau dapat dipindahkan hanya lencana prajurit Sogni dan lencana testnet yang terikat jiwa yang tidak dapat dipindah tangankan? Apakah ada manfaat untuk mengklaim lebih awal, misalnya keuntungan prioritas visibilitas? Tidak. Oke, di sini kita baca lagi dikit. Pengguna melihat rincian tentang apa yang dapat mereka klaim, token NFT, lencana dan lain. Ya, oke. Apakah ini terjadi jika saya menggunakan beberapa dompet atau selama testnet? Jika akun Anda valid dan tidak melanggar S dan K atau syarat dan ketentuan, Anda cukup masuk ke akun satu per satu untuk mengumpulkannya. Jika Anda membuat banyak akun farm dan belum diblokir, pengalaman mengklaim akan menjadi bos terakhir yang memukul semua akun mereka dengan palu pemblokiran. Jadi Anda sebaiknya tidak usah mencobanya. Apakah produk klaim akan ada dalam aplikasi dashboard web atau keduanya? Klaim pengalaman akan berbasis web dan aplikasi asli akan mengarahkan pengguna ke pengalaman web yang mengklaim. Apakah gas diperlukan untuk klaim? Sebagian besar klaim dompet dalam aplikasi tidak memerlukan gas. Jenis klaim tertentu seperti penarikan akan memerlukan gas. Ya. Berapa lama waktu antara saat mengklaim airdrop dan menerima airdrop? Penguncian biasanya berlangsung 7 hari sejak hari klaim. Nah, oke, jadi untuk checker akan tiba segera, teman ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Dan sepertinya itu dulu. Kita coba langsung cek untuk ke dalam aplikasi dari Sogni. Ini saya buka dari aplikasi Sogni, teman-teman ya. Dan tentunya kalau kalian lihat aplikasi seperti ini, tentunya kalian bisa langsung klik pada bagian Imagine, teman-teman ya. Tetapi kita coba masuk dulu ke Sogni atau login, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa klik nanti app.sogni.ai. Nanti kalian cek untuk akun kalian. Nah, jika kalian sudah masuk, kalian tinggal cek di pada bagian ini, teman ya. Nah, di sini kalian nanti kalau misalnya di sini kan karena sudah snapshot ya, sudah snapshot dan jadi sepertinya kita tinggal menunggu portal klaim aja. Dan kalau dulu kalian aktif di dalam Imagine, teman-teman ya. Seperti ini, kalian tinggal klik Imagine seperti itu dan nah, dibutuhkan 100 pak untuk ini teman-teman ya, dibutuhkan. Intinya di sini balance harus melakukan balance dulu karena butuh balance. Itu bisa kalian ambil dari rewardnya. Nah, ini rewardnya 100 teman-teman ya setiap harinya. Dan untuk balance di sini bisa kalian nanti transfer pada bagian dompet. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan transfer teman-teman ya ke balance.
Karena di balance di sini kalian bisa menggunakan ETH teman-teman ya, UTH BIS teman-teman ya, kalau nggak salah apa dulu ETH Spolia teman-teman ya. Ini dulu saya pakai ETH teman-teman ya untuk melakukan transfer atau melakukan staking intinya teman-teman ya. Kalau melakukan transfer sepertinya free dari Sokni dari akun balance Sokni ke akun wallet atau ke wallet bawaan dari Sokni teman-teman ya. Itu kita transfer dan dari wallet balance tersebut kita transfer ke sini. Videonya bisa kalian cek di video saya sebelumnya. Dan setelah transfer kalian bisa melakukan staking. Nah, staking ini melalui ETH teman-teman ya. ETH Spolia kalau nggak salah dulu, ataukah saat penarikan nanti memakai ETH BIS. Nah, teman-teman untuk melakukan staking, jadi teman-teman itu tinggal ubah dari websitenya, yaitu staking.sokni.ai teman-teman ya, seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ke stakingnya yang staking.sokni.ai teman ya. Dan jika kalian ingin mengecek atau membackup private key, kalian bisa ketik nft.sokni.ai. Nah, itu untuk mengecek kalian memiliki MT atau tidak, ataukah kalian mengecek untuk segala wallet atau balance yang kalian miliki. Nah, untuk staking.sokni.ai ini dari balance yang kalian miliki, dia bisa melakukan staking. Nah, semakin besar staking yang kalian lakukan, semakin besar leaderboardnya, teman. Nah, begitupun saat kalian masuk ke staking.sokni.ai untuk meningkatkan leaderboard kalian. Dari sini kalian perlu login menggunakan username maupun password. Kalian bisa melakukan staking ya, dan kalian cek untuk melakukan staking di sini baru saja terjadi, teman-teman, sekitar 41 second, 2 menit, 3 menit, 3 menit dan sekian. Teman-teman bisa kalian cek pada bagian sini. Nah, di sini banyak sekali yang melakukan staking, ada yang 3.000-an, ada 25.000, 1.400. Dan di sini saya sudah melakukan staking sekitar 36 ribuan, teman-teman ya. Dan di sini saya maksimalkan aja stakingannya karena di sini kalau kita lihat di bagian Sokni leaderboard di kiri bawah linknya, ada, kalian klik. Di sini terlihat untuk leaderboard kita. Ya, kita coba cek leaderboard kita di dalam Sokni. Jadi intinya berapapun untuk Sokni kalian dan jika mencapai 10.000 itu bagus, dan jika pun tidak itu tetap memenuhi syarat. Yang pasti kalian wajib melakukan yang namanya stake, teman-teman ya. Semakin besar untuk stake kalian, semakin besar pula untuk kemungkinan kalian mendapatkan porsi alokasi yang lebih banyak. Nah, di sini kalau kita cek di bagian staking, teman-teman ya. Nah, di sini leaderboardnya, di sini banyak sekali yang melakukan staking. Nah, di sini bisa kalian lihat nanti, teman ya, saya coba cari. Nah, di sini yang memiliki ranking 1, teman ya. Nah, ranking 1 di sini terlihat yang ini dari Indonesia juga, teman ya. Nah, aktifnya 90 hari sudah memiliki 550.000 token yang dihasilkan. Nah, di sini kalau kita cek juga di bagian ini, teman ya. Nah, di sini kan ada pilihannya, ada artis, ini teman ya, artis, fast worker, relax. Nah, di sini dari artis bisa kita lihat seperti itu. Nah, jadi jika kalian mengecek nama kalian bisa klik pada bagian username. Nah, di sini teman-teman kan ada username-nya. Nah, di sini kalian bisa masukkan username kalian, misalnya seperti ini. Nah, jadi kalian klik all time. Nah, klik all time. Setelah kalian masukkan, nanti akan terlihat berapa hari kalian aktif. Nah, di sini saya 1 bulan aktif, teman ya. 1 bulan aktif dan baru memberikan token atau masukkan token 296 aja. 296 token yang dihabiskan dan ada di posisi 32.000, teman ya. Dari bagian artis dan di bagian stake, kita lihat di sini kan ada staking. Nah, coba di bagian staking. Kalau di bagian staking saya memiliki poin 36.000 untuk saya stakingkan dan rankingnya 257. Nah, nanti yang dianggap itu apakah di artisnya ataukah yang di dalam staking. Nah, jadi sepertinya semua akan dihitung, teman-teman ya. Oke, sepertinya itu dulu, teman. Kalau kalian ingin melakukan gasken, tapi sepertinya sudah telat, teman ya, karena sudah lakukan snapshot. Nah, jika kalian ingin juga mengecek untuk private key, nah private key teman ya, seperti yang tadi disampaikan, bisa kalian cek pada bagian nft.sokni.ai. Nah, di sini terlihat apa namanya? Ini teman ya, Sokni worker 1, worker 2 dan sebagainya, bisa kalian cek. NFT-nya sudah ada di sini. Nah, kalau kalian cek pun satu-satu, sepertinya sih apa namanya? Untuk NFT ini bisa kalian beli sebenarnya namanya di OpenSea, namanya OpenSea. Nah, tetapi sepertinya apakah dulu kalian pernah membeli NFT? Kalau saya sendiri lupa, ya sepertinya sih tidak melakukan NFT. Nah, mungkin teman-teman ada yang membeli NFT-nya atau melakukan NFT di sini. Nah, di sini untuk saya coba klik close dulu.
Nah, di bagian MNFT, di sini saya tidak memiliki NFT, teman ya. Nah, di bagian NFT saya lihat di sini saya tidak memiliki NFT. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang memiliki NFT. Nah, untuk my earning di sini kalau teman-teman tidak melakukan staking akan terlihat untuk ininya teman ya, untuk balance-nya. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan yang namanya staking, sepertinya tidak terlihat di sini. Nah, jadi di sini akan terlihat nanti jika kalian sudah mengklaim dari ini teman ya, untuk klaim reward harian akan terlihat sini balance kalian, dan kalian juga bisa melakukan backup private key. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk withdraw kali ini belum bisa kita lakukan ya, karena di sini withdraw-nya ini hanya untuk mindahkan dari akun kita ke wallet aja. Nah, bukan untuk melakukan withdraw ke maksudnya bukan melakukan withdraw ke dalam wallet kita untuk kita tradingkan. Nah, karena ini berupa testnet, jadi untuk tokennya belum ada ya, karena ini testnet. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk klaim portalnya berapa sih sebenarnya kita bisa mengklaim token, teman-teman ya, dari Sogni ini. Nah, jadi kalau kalian ingin melakukan backup dari private key, kalian bisa klik bagian backup private key untuk melihatnya, teman ya. Tapi untuk saat ini sepertinya itu bisa kalian lakukan. Nah, jika kalian belum memiliki private key, kalian segera backup dan kalian masukkan password login kalian untuk re-authentic. Nanti akan terlihat untuk private key-nya, teman ya. Oke, itu saja dulu untuk info terupdate dari Sogni. Semoga saja portal klaimnya cepat jadi dan semoga saja tradingnya segera bisa kita lakukan di dalam Mexika, dalam Gate.io kah, ataukah di dalam Kraken. Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Salam cuan. Bye-bye.